Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Reno dan seperti biasa di sini kita akan berbicara hal-hal seputar properti. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yaitu Mas JJ, ya, seorang pakar digital marketing dan akan memberitahukan ke kita apa sih sebenarnya digital marketing itu dan seberapa penting digital marketing dalam memasarkan satu produk, ya. Oke. Kita kenalan dulu. Om JJ, apa kabar Om JJ? Alhamdulillah, sehat, kabar ya? baik. Baik ya. Ya, luar biasa. Sekarang kan zamannya digital marketing, ya. Mungkin Om JJ bisa menjelaskan secara umum itu seperti apa sih sebenarnya digital marketing itu? Oke, baik. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Reno, Ya. dari San Prama Properti yang sudah mengundang saya sebagai narasumber ya untuk pagi ini. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai definisi digital marketing. Pada umumnya digital marketing itu sebetulnya bukan hal tabu ya. Jadi digital marketing itu ya marketing secara digital atau pemasaran secara online. Simpelnya seperti itu. Jadi mendigitalisasi pemasaran. Itu aja sih. Jadi yang awalnya mungkin kalau satu produk itu biasanya penjualannya nawarin dari door to door gitu kan, kemudian menggunakan brosur, kemudian face to face gitu kan. Sekarang dirubah polanya, yaitu menggunakan media internet, ya kan, media digital. Makanya disebutnya digital marketing. Marketing kok pemasaran ya. Betul. Digital berarti pemasaran digital. Betul, simpelnya seperti itu Kak Kalau Reno. sebelumnya itu kan tadi yang seperti disinggung brosur atau mungkin door to door, mulut ke mulut itu masih konvensional berarti ya? Betul. Atau offline, benar nggak sih? Ya, betul sekali. Jadi mungkin kalau anak sekarang itu udah jarang banget ya, udah mengenal offline atau disebut konvensional ya. Jadi kalau yang mengenal konvensional itu mungkin generasi milenial ya gitu kan. Milenial itu mengenal tuh namanya konvensional. Tapi kalau udah generasi milenial, generasi Z itu taunya itu ya digital seperti itu. Karena mereka lahirnya emang udah zaman digital. Ya. Oke. Apalagi yang 2 tahun terakhir nih ya, era pandemi, ya kan. Kita dipaksa banget nih buat digital. Ya nggak sih? Yang nggak tahu digital mau nggak mau harus tahu. Apalagi pemasaran. Semua lockdown apa-apa yang offline ditiadakan untuk menghindari virus. Betul. Itu tentunya memicu juga ya perkembangan digital marketing saat ini. Ya, sangat memicu sekali. Jadi saya sampaikan sedikit pengalaman. Jadi 2012 itu dulu satu instansi meminta saya sebagai konsultan. Memang sih background saya kan IT ya, IT dan komunikasi. Kebetulan diminta dari kementerian untuk menjadi konsultan implementasi produknya menjadi digital gitu. Jadi digitalisasi seperti itu. 10 tahun lalu itu ya? 10 tahun yang lalu. Nah, kendalanya adalah di Indonesia sendiri, di tempat kita itu ya agak susah gitu. Karena apa? Handphone aja gitu. Model handphone itu orang kalau memang nggak membutuhkan itu nggak mau pakai. Ya kan? Maksudnya aplikasi di handphone. Seperti itu kan. Kalau memang nggak membutuhkan, nggak mau pakai. Bilangnya apa? Ribet, susah. Bahasanya gitu kan. Contoh, kita diminta kirim email. Surat lamarannya dikirim via email ya. Ribet, mendingan ngeprint aja. Kan begitu ya. Pos ya. Nah, betul. Itu implementasi kita agak tersendat. Waktu itu memang 2012 itu kita mau digitalisasi untuk dunia pendidikan ya waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu itu kita beberapa tahun ya sampai 2016 hanya kota-kota besar saja yang terjangkau. Yang mau mengikuti. Jadi kalau yang di luar daerah itu alasannya internetnya gitu kan, alasannya jaringannya, alasannya device atau medianya seperti itu kan. Nah, berjalan seiringnya waktu terjadilah pandemi di tahun 2020 ya, Februari
Nah, Februari, itu ya, Maret, keteteran banget. Dan pada akhirnya tahun 2020 mau tidak mau itu harus semuanya digitalisasi. Nah, itu implementasi seperti itu. Jadi kalau digital itu sebenarnya simpel ya gitu. Hanya saja memang yang perlu dipahami yaitu pola pikirnya. Nah, Gitu. sebenarnya yang tadi itu bukan jaringan, bukan apa, cuma mungkin nggak mau karena mungkin nggak terbiasa kali ya. Ya, betul banget Pak Reno. Ya. Jadi memang di Indonesia itu kan kalau umpamanya dibilang gini ya, Iya. habit, kebiasaan itu dari mana? Itu dari turun temurun, dari orang tuanya gitu Iya. kan. Kalau orang tuanya, contoh ya, orang tuanya biasa bangun pagi, anaknya itu akan bangun pagi. Benar. Orang tuanya bangunnya siang, anaknya pun Bangun siang. pas bangun siang kan begitu. Nah, orang tuanya belum melek IT atau belum melek teknologi, anaknya itu agak susah. Iya. Karena apa? Yang jadi acuan itu adalah orang tua atau orang terdekat. Benar. Seperti itu. Itu kendala-kendala kita yang kita alami ya gitu kan 10 tahun yang lalu. Tapi ke sini gitu. Sebelum pandemi itu kita sempat putus asa, Pak Reno. Jadi apakah ini bisa dijalankan 100% 100% gitu kan. Jadi kita itu sebelum beranjak ke digital marketing gitu. Kita ada produk IT dulu ya sebelum publish digital marketing. Kita ada produk IT itu untuk dunia pendidikan. Itu pun sangat sulit bagi kita untuk implementasi seperti itu. Apalagi ini digital marketing itu lebih kompleks lagi. Nah, lebih kompleksnya apa? Kita menjual produk. Ini antara si pembeli dan si penjual itu tidak ketemu. Nah, bagaimana implementasinya gitu kan? Bagaimana bisa saling percaya ya? Yes, nggak ketemu. betul. Di dunia pendidikan aja itu sulit banget. Dulu juga yang awal-awal sebelum pandemi ya, tahun 2015, 14, zaman-zamannya jualan online ya, masih banyak yang ketipu kan? Karena mungkin belum ada marketplace yang bisa dipercaya sebagai penengah. Betul. Nah itu juga salah satu kendalanya tuh orang agak trauma sama yang online. Betul. Jadi kalau sedikit lagi membahas mengenai digital marketing. Jadi memang kita ada 2 produk ya, ada produk IT yang kita jalankan itu memang khusus di dunia pendidikan. Kemudian digital marketing itu ya ini kita mendigitalisasi pemasaran gitu kan. Jadi kita itu implementasi itu dari 2008 Pak Reno sebetulnya. Jadi di Indonesia itu baru ada beberapa marketplace waktu itu. Dan kebetulan juga waktu itu saya pegang satu produk komputer. Ya kan, itu satu produk komputer, kantornya di Jakarta. Kebetulan saya IT di sana. Jadi penjualan dulu ya, penjualan offline itu lebih murah daripada online. Dulu 2007 2008 saya inget banget. Nah kemudian masuk gitu. Ya 2009 ada itu 2007 2008 itu baru satu marketplace. Itu pun selisihnya antara pembelian offline dan online itu selisih bisa 500 sampai 1 juta. Jadi lebih mahal online ya kan. Nah, kita pelajari tahun 2009 itu ada kompetitor. Namanya tuh Toko Ijo. Tahu dong ya kan. Nah, kita pelajari lagi nih konsepnya. Oh, ternyata Toko Ijo itu dia ada user, dia hanya perantara saja gitu. Jadi ada yang disebut rekeningnya itu rekening bersama atau rekber. Nah, rekber itu kan. Nah, di situ kita pelajari, oh ternyata ini kayaknya lebih aware nih, lebih open gitu kan. Terus harga juga memang enggak semau marketplace gitu kan. Jadi ini tergantung si user yang jual gitu kan. Nah, kita pelajari lagi gitu kan. Itu kita pelajari sampai 2014. Jadi 2 produk yang kita pelajari ya kan, yang kita implementasi marketplace-nya dan produk IT untuk pendidikan. Seperti itu. Nah, itu 2012, 2013 nah itu mulai itu menjamur namanya marketplace. Makin kesini makin banyak. Makin kesini makin banyak. Dan kalau dulu tadi sempat dibilang mahalan online, sekarang justru sebalik. Nah, betul. Sebaliknya ya. Jadi tahun perubahannya itu 2007 2008 itu mahalan online.
Masih ya kan? online yang mahal. Masih online. 2010 masih itu mulai apa namanya? Mulai stabil, tapi memang masih menguasai di online. Harga mahal lah gitu. Jadi orang itu pokoknya udah nyari dapat ini harga yang enggak, mereka tuh pikir gini, kalau di marketplace itu nggak ada kompetitor. Jadi harga semau-maunya. Tapi kalau offline, toko sebelah jual produk yang sama. Kan begitu. Iya. Nah, kita pelajari itu sampai 2014, 2015. Nah, itu harga udah mulai stabil. Antara toko sama online, offline sama online sama. Bedanya apa? Ongkos kirim. Nah, prosesnya kan begitu tuh. Iya. Dan perlu Pak Reno ketahui juga itu 2014 itu belum banyak ekspedisi. Paling 1-2 aja tuh. Nah, betul. 3 pun itu yang satu tuh masih turun naik gitu kan. Karena apa? Ekspedisi pokoknya agak masih susah itu ekspedisi. Kadang-kadang Sabtu Minggu itu dia jual mahal, kita nggak ada pengiriman. Nah, udah gitu Senin sampai Jumatnya cuma sampai jam 5 sore gitu kan. Itu luar biasa. Nah, kemudian masuk ke 2015 gitu. Nah, ini udah mulai nih persaingan karena banyak marketplace lokal yang lahir gitu kan. Baik itu punya individu ataupun punya perusahaan besar seperti itu. Nah, 2017, 2018 mulai itu persaingan ketat tuh di sana. Masuk 2019, 2020 terjadilah pandemi. Harga ancur-ancuran Pak Reno. Itu seiring di situ juga udah mulai naik banyak marketplace, artinya habit masyarakat udah mulai naik nih udah mulai aware mengenai online ya. Betul. Nah, di situ tambah pandemi lebih lagi. Nah, lalu tambah pandemi ya orang udah mau belanja kebutuhan udah nggak boleh keluar, nggak boleh nge-mall gitu dan nggak boleh keliling-keliling gitu. Nah, itu mulai itu menjamur. Bahkan sosmed pun itu bikin marketplace. Iya benar. Nah, itu bisa kan live di situ jualannya. Padahal itu bukan marketplace, itu sosmed. Yes. Tahun 2017 itu ada satu sosial media saya pelajari. Oh, ini ada marketplace-nya nih. Saya mencoba jualan. Itu lumayan. Responnya lumayan luar biasa padahal itu masih beta. Oke. Masih beta itu 2017 ya, 2018. Nah, ini udah fixnya gitu kan, udah bukan trial and error lagi. Tahun 2019, 2020 pas pandemi itu udah fix bahwa sosial media itu punya marketplace sendiri ya. Iya. Dan itu sebenarnya lebih dekat ke konsumennya ya, karena yang dijual orang-orang terdekat, circle kita juga ya. Iya. Itu kalau kita perhatikan terkait teknologi ya gitu. Memang harus ada pendekatan gitu kan, pendekatan. Jadi dibilang digital marketing itu ya sebuah teknologi sih sebetulnya gitu kan. Kenapa gitu kan, orang-orang kok jadi sekarang itu jadi aware gitu kan, kayak model I need you gitu, saya membutuhkan suatu platform gitu kan, saya membutuhkan satu marketplace ini untuk memenuhi kebutuhan. Karena apa? Karena setiap hari itu dijejelin itu gitu loh, jadinya habit, jadi kebiasaan. Saya setiap hari begini, oh coba deh saya cari ini, oh ternyata ada nih minyak goreng, saya cari lagi, oh ternyata ada nih tepung gitu kan. Jadi dia nggak perlu keluar dari sosmed itu, apa yang ada, yang dia cari ada di situ. Betul. Satu sosmed untuk segala keperluan ya. Yes. Nah itu kerennya yang kita nggak terfikirkan sebelumnya gitu. Ini sosmed itu mau apa? Awalnya kan begitu. Oh ternyata cuma temenan buat sharing kalau maunya kata bahasa anak muda itu ya happy daripada gabut gitu kan. Ternyata di balik itu mereka punya visi dan misi yang luar biasa gitu kan. Awalnya memang ya temenan kamu barangkali mau nyari teman lama di sini gitu kan. Oke, dipertemukan. Karena penjualan itu biasanya lebih, karena sekarang ya orang udah jarang sama yang perhatiin iklan, lebih ke referensi. Yes, ya betul. Dan misalnya si A pakai A, itu bagus nggak sih? Bagus, udah pakai. Karena di sosmed juga
makanya sekarang berkembang ada namanya endorse, Ya, ya kan, betul. paid promote dari influencer. Ya. Dia pakai apa, pengikutnya ikut semua. Hmm. Padahal ikutnya cuma karena si dia pakai aja, Ya. bukan karena mungkin dia butuh Yes. atau apa ya kan. Betul. Itu pengaruh kuatnya sosial media dibandingkan dengan marketplace. Yes. Jadi kemarin itu kita belum selesai masih riset terkait sosmed terkait marketplace gitu. Ternyata sosmed mengeluarkan marketplace lagi. Itu kan sebuah ilmu baru bagi kita gitu, bagi pengamat dunia digital marketing gitu kan. Ternyata kita perhatikan gitu kan, kita teliti, lebih keren marketplace-nya sosial media daripada marketplace real. Tahu kenapa Pak Reno? Karena mungkin di sosmed yang jualan kita kenal kali ya, bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi gini, di sosial media, interaksi banyak di situ ya. Jadi gini Pak Reno. Engagementnya tinggi. Nah, saya sedikit jelaskan ya. Jadi ternyata di sosial media itu ada namanya disebut dengan sistem AI, artificial intelligence. Kalau artificial intelligence itu apa? Kan isinya kecerdasan buatan. Jadi si sosial media ini akan membaca kebiasaan user itu. Iya. Ya kan? Dibaca tuh sama dia. Sukanya apa, suka warna apa, terus makanan favoritnya apa gitu kan, terus perginya kemana. Itu dibaca sama sosial media. Jadi ketika sosial media itu mau mengalihkan si user ini ke marketplace itu gampang banget. Karena udah kebaca profilnya. Nah, itu. Profilnya di situ. Betul. Kesukaannya apa ya? Yes. Jadi kalau marketplace pada umumnya kita kan harus scroll dulu nyari gitu kan. Search, ya kan. Nah, kalau marketplace-nya sosial media itu lebih simpel dan lebih cepat. Oke, paham. Nah, kalau marketplace dia nggak punya data user secara personal ya. Iya. Tapi di sosial media itu kita banyak interaksi, jadi ketahuan kita ini orang kayak gimana sih? Iya. Ya kan? Iya. Hobinya apa ya kan? Iya. Keluar deh tuh yang berhubungan dengan hobi kita. Betul banget. Dan pernah waktu itu temen gini, Kang, saya tahu-tahu kok ada yang ngiklanin begini gitu. Saya tuh lagi pengen banget begini. Masih di pikiran padahal gitu ya. Kan. Belum sampai terucap. Iya. Saya juga sering kayak gitu. Nah, itu. Jadi itulah kehebatan kelebihan teknologi gitu kan. Jadi implementasinya ke arah sana. Jadi di Indonesia gitu kan, itu kebanyakan orang itu harus dipaksa. Iya. Itu kan sebuah paksaan gitu kan. Jadi kalau umpamanya dalam artian memaksa tuh begini ya. Bukan berarti nih kamu harus pakai ini nggak begitu. Dalam artian memaksakan itu di pas lagi ada waktu luang diiklanin ini, kamu tuh butuh ini. Jadi semacam didoktrin, ya kan? Dan pada akhirnya gitu, dia itu tertarik. Oh, dia lebih mengerti saya gitu kan. Daripada toko sebelah. Kalau saya belanja ke toko sebelah, saya harus ngomong dulu gitu kan. Ada terigu, mesti nyari dulu. Yes, jadi sebetulnya di marketplace itu sudah disediakan. Hanya saja memang orang tuh bingung gitu kan. Pertama yang tadi masalah trust, kepercayaan, ya kan. Kemudian transaksinya bagaimana, terus barangnya gimana. Karena di marketplace sendiri itu ada pun edukasi hanya ya yang mengetahui atau yang mengerti itu hanya orang-orang tertentu saja. Cara transaksi di sini begini. Orang Indonesia mohon maaf ya, kalau umpamanya suruh belajar susah. Ibaratnya gini, saya pernah dengar juga di sosmed antara anak sama bapaknya belanja barang yang sama. Di toko yang sama. Dia check out 2 kali. Yang satu anaknya check out pakai kode voucher jadi dapat potongan, bapaknya main check out aja. Akhirnya 2 paket yang datang, 2 kali ongkos kirim, satu ada diskon promo, satunya benar-benar harga asli. Itu anaknya marah-marah, ini kenapa harus 2 kali check out, padahal kan tokonya sama ya kan. Alamatnya sama, satu ada pakai voucher, satu ada nggak pakai, padahal barangnya sama. Rugi 50%. Itu antara anak sama orang tua aja udah beda. Nah, betul. Karena nggak ngerti. Nggak ngerti atau misalnya ribet atau malas apa gimana nggak tahu deh. Jadi emang beda. Nah,
Betul Pak Reno. Jadi memang kendala-kendala di kita itu seperti itu. Yang pertama itu memang tidak ada edukasi sih sebetulnya ya. Jadi kalaupun umpamanya kita gitu kan mau belajar bukan belajar ya, belanja online gitu. Kita itu mempelajari sendiri. Tidak ada tuh edukasinya gitu kan. Aturannya bagaimana, kalau kesalahan pengiriman barang harus bagaimana, komplainnya ke siapa. Terus ada tidak yang undang-undang yang mengatur itu gitu kan. Itu sebenarnya harus dipelajari gitu kan. Cuma hanya saja memang di Indonesia jadi kita gitu. Saya juga agak bingung juga sebagai pemerhati digital marketing gitu ya. Seperti itu. Kita balik ke ini nih, digital marketing. Seberapa pesan pertama kan properti nih ya. Seberapa penting sih digital marketing itu dalam memasarkan properti? Oke, baik. Jadi sebelum saya bahas ke properti jadi saya bahas global dulu. Untuk digital marketing itu saat ini, sebetulnya bukan saat ini ya. Kemarin-kemarin pun itu sebetulnya sangat penting. Hanya saja yang tadi dibahas sebelumnya. Jadi orang itu karena tidak terbiasa gitu, jadi nggak mau gitu kan. Nah sekarang karena pandemi, jadi mau nggak mau harus pakai digital marketing itu. Jadi kalau maunya ditanya seberapa penting, itu amat sangat penting sekali gitu. Karena apa? Sekarang itu sistemnya digital. Jadi mau nggak mau itu harus belajar. Terutama yang memang punya usaha ya gitu kan. Kalau berharap dari usaha offline ya mohon maaf, mungkin ya ada bahasa seperti ini. Ya kan kita mah tinggal menjalankan aja gitu, rezeki kan sudah Tuhan yang tentukan gitu kan. Ya memang betul gitu. Mempelajari digital marketing itu salah satu cara ya kan untuk menjemput rezeki. Sebetulnya gitu kan. Nah, jadi kalau mau ditanya seberapa penting, penting banget. Penting banget ya. Penting banget. Jadi jangankan di properti gitu kan. Apapun jualannya. Apapun gitu kan. Baik itu jualan daging ayam, daging sapi, daging kambing, contoh ya gitu kan, ataupun mau fashion gitu kan, atau mau jual pernak-pernik. Nah, kenapa harus digital marketing? Nah, jawabannya begini Pak Reno, simpelnya kalau kita jualan offline, kita tinggal di Depok gitu, jangkauan kita seberapa jauh sih? Kalau offline, ya sekitar itu aja ya. Sekitar kan? itu aja. Jadi kalau kalau umpamanya kita pernah riset ya, itu paling jauh itu maksimal 5 radius 2 sampai 5 kilo. 5 kilo pun itu kalau memang ada kenalan di sana. Rekomendasi gitu kan. Nah, belum 5 kilo isinya 5 kilo 5 kilo dari user ke toko gitu kan. Di tengah-tengah itu ada toko lagi dengan jual produk yang sama. Dia berhenti di situ. Selesai urusan ya kan. Nah, kalau digital menggunakan digital marketing, kita tinggal di Depok. Percaya tidak, penjualan kita itu bisa sampai ke Bali, ke Makassar, ke Sulawesi. Percaya tidak, Pak? Iya, percaya. Itu harus percaya. Karena memang survei membuktikan seperti itu. Iya. Kalau maunya kita mau bongkar data, pasti sebenarnya kalau kita mau belajar digital marketing sebenarnya udah terlambat sebenarnya. Cuman ya masyarakat kita mau nggak mau harus diedukasi terus. Betul. Jadi kalau umpamanya dibilang terlambat sih belum ya Pak Reno ya. Jadi kita sebagai implementor gitu kan digital marketing, kita harus terus mengembangkan. Memang sih kalau umpamanya kita mau minta ke pemerintah mungkin ya, tolong dong siapin satu tim nih untuk ngajarin masyarakat edukasi digital marketing. Tapi kan kita apa daya gitu, nggak bisa juga kan ngomong seperti itu. Nah kembali lagi ke hubungannya dengan properti gitu kan, itu sangat harus dan wajib. Ya kan? Karena sekarang properti juga marketplace-nya banyak ya. Betul. Dan itu pun harus hati-hati Pak Reno. Iya. Itu harus hati-hati banget. Jadi waktu kembali lagi ke pengamatan kita tahun sekitar 2014 ya. Itu ada beberapa marketplace terkenal untuk properti gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ini ternyata 2018, 2019 itu udah mulai itu menjamur marketplace entahlah abal-abal atau apa, pokoknya yang bahasanya itu lokal.
menawarkan begini. Nah, ketika kita daftar gitu kan, nanti 3-4 bulan itu hilang tuh marketplace. Oh. Nah, pernah ngalamin? Iya. Ada. Nah, jadi gini, bisnis itu memang kenapa kita butuh edukasi, yaitu menghindari penipuan-penipuan seperti itu, ya kan? Karena apa? Yang tadi hubungannya apa sih, gitu kan? Agent, gitu kan? Atau perusahaan properti dengan marketplace itu sangat kuat kaitannya ya. Karena kalau umpamanya zaman sekarang loh gitu, mau jual rumah, ya kan kita nawarin brosur door to door atau ke kantor gitu kan, itu sangat dibilang apa ya, impossible ya, bisa dibilang buang-buang waktu. Yes, betul. Kadang-kadang juga yang ditemuin itu belum tentu ada waktu, ya kan. Tapi kalau umpamanya kita menggunakan digital marketing, ya kan, sistem digital gitu kan, itu mereka itu yang nyari. Mereka yang nyari. Tinggal gitu kan. Masalahnya kita ada nggak ketika dicari. Yes. Gitu ya. Betul banget gitu. Itu yang memang satu hal yang harus dipelajari. Gitu kan. Jadi kalau umpamanya dibilang digital marketing itu ribet nggak sih gitu kan? Sebenarnya simple Kak Reno. Simple. Kalau umpamanya saat ini gitu kan, itu main umpamanya mau ngiklan di toko hijau, saya belum bisa nih gitu, atau toko merah atau toko oranye gitu, saya belum bisa. Itu cari aja referensi, sekarang udah banyak. Hanya sebatas menjual saja sampai closing ada tutorialnya gitu kan. Nah, yang perlu dipelajari saat ini adalah cara bersaingnya. Ya karena memang marketing juga banyak ya. Yes, betul. Barang yang kita tawarkan sama. Iya. Begitu. Nah, mungkin lebih ke teknik gimana agar kita bisa tetap bersaing, lebih menonjol dibandingkan dengan kompetitor kita yang sama-sama ngejual barang yang properti yang sama ya. Oke. Itu lebih mendalam kayaknya ilmunya. Nah, jadi gini ya, kalau dibilang banyak sih enggak ya, pengalaman saya sharing sedikit pengalaman. Jadi terkait gimana sih caranya gitu kan, biar orang itu trust ke kita gitu kan, kemudian di mesin pencarian keluar nama kita gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah gitu, di digital marketing itu sama halnya kayak di offline, itu ada namanya personal branding. Nah, mungkin Pak Reno pernah denger lah gitu kan. Personal branding itu ya sama halnya kayak kita punya toko gitu kan, toko offline gitu. Kita itu harus baik-baik terhadap user gitu kan. Tamu. Nah, betul, pelanggan. Jadi kalau pokoknya datang itu, silakan Ibu, ada yang bisa dibantu gitu kan. Modelnya begitu kan. Itu secara offline-nya gitu kan. Secara online-nya gimana? Ya ketika mereka cari kita gitu kan, kita itu harus punya personal branding yang baik gitu kan. Modelnya. Jadi kalau umpamanya simpelnya gitu. Jadi kita itu ada 3 poin yang perlu diperhatikan. Personal